yang berkeliaran itu mencari orang-orang tersesat, petugas-petugas yang berkeliaran pakai pakaian nopo ada benderanya itu nanti kalau tersesat akan didampingi. Ini dalam kemah Mina ini AC-nya ya enggak senikmat di hotel. Ini untuk tanggal 10, 11, 12. Lah, ada alternatif. Karena hotelnya di Masjid itu bisa tidak nginep di Mina, langsung pulang ke hotel, tapi nanti setiap lempar lari ke Musdalifah. Tergantung kita kemahnya ini ada di mana. Kadang-kadang jarak lempar jumroh ke hotel itu lebih dekat daripada lempar jumroh ke kemah. Kalau pas di Mina Jadid itu bisa sampai 7-8 kilo. PP begitu 14 kilo. Tapi tembrikon itu tadi, karena kita sudah seneng tok tengku. Meskipun 14 kilo yang kalau di Indonesia ini kita gak kelakon, wis bingung golek Gojek, golek Grab. Di sana itu melaku itu semuanya kita karena sudah tertutup dengan rasa senang itu tadi, tinggal disepakati dengan Pak Yesufi enaknya ke hotel atau ke tenda. Lah terus kalau langsung ke hotel, gimana nanti mabitnya ke Mina? Ini kalau standarnya menginap di Mina itu itu 11, 12 kalau pulang duluan, kalau pulang akhir itu sampai tanggal 13 itu harus nginep di sana. Ada minimalnya enggak? Ada minimalnya itu tanggal sepanjang malam minimal 6 jaman lah di sana. Malam hari sekitar 6 jaman. Bahasa fikihnya itu muqdhamul lail, sepanjang malam. Tapi juga ada pendapat yang memperkenankan disebut mabit, sudah disebut menginap di Mina itu pada saat seseorang itu posisi ketemu subuh itu ada di Mina. Jadi seumpama subuhnya jam 5 umpama, jam setengah 5 ada di Mina, kan berarti ketemu subuhnya di Mina kan ya? Berarti itu sudah dianggap mabit permalam. Ini pulau meskipun ini pendapat kedua ulama, pendapat lemah, kalau biasanya nggak bisa ini karena paling enak. Apalagi kalau kita ditaruh di Mina Ajdad. Mina Ajdad itu posisinya di Musdalifah. Sudah Musdalifah itu. Kita tanya ke petugasnya, loh katanya ditaruh di Musdalifah. Ini Musdalifah. Loh terus Minanya mana? Oh besok jadi Mina. Iso loh. Ini saya ingin dikene malam, besok jadi Blitar, kan belum bisa kan? Nah itu penandanya juga itu yang menginap di sana itu biasanya cuma jamaah Indonesia. Lah kalau kemudian masih ada pendapat lagi, ini pendapat yang paling gampang mana? Kalau kemudian ada ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh yang tidak mungkin jalan lagi, niku ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa mabit di Mina itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena kalau wajib ditinggalkan harus menyembelih dam. Tapi kalau sunnah, kalau ditinggalkan sunnah menyembelih dam, tapi tidak harus. Ngomong dulu ya kan, Pak Ustadz, kalau tak nyembelih dam mawon ya awak kalau kaya, boleh.
Apa dosa? Tidak ada dosa. Dan itu sudah penutup yang tidak kita jalankan. Itu tadi, makanya karena jamaah haji itu prosesi intinya itu 5 atau 6 hari itu 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang pulang akhir. 6 hari itu ini yang krusial. Jadi jenengan kalau umroh bolak-balik sebelumnya ya boleh, tapi harus melihat kondisi fisik kita. Jangan sampai nguber sunat umroh bolak-balik tapi kemudian malah acara ininya geblek. Jangan sampai itu dilakukan. Jangan sampai itu dilakukan. Jadi harus jaga kondisi kita masing-masing. Atau bilang, wis aku niat ingsun melok pakete UB mawon, ya tidak ada masalah itu. Sudah cukup, lebih dari cukup. Allah itu tidak melihat berulang-ulangnya kita melakukan ibadah, tetapi melihat kualitas ibadah yang kita lakukan. Jadi makanya terserah yang nopo enake itu kebijakannya seperti apa. Ini tentang jamarot, kemahnya yang seperti ini. Jamarot makanya ada bendera-bendera Indonesia yang akan mengarahkan kita. Ikuti aja bendera Indonesia. Dan yang terpenting itu jangan membiasakan diri komentar yang tidak penting. Pulau haji pertama 2005 itu ketua KPIH saya itu bilang di Mina nih saat dikumpulkan, insya Allah kalau ikut KPIH saya aman, selamat. Padahal ngomong insya Allah, saya yakin dan saya ingat insya Allah aman, tidak ada kendala apapun. Tapi mungkin ya kalau nongkar sombong ketua KPIH ini buat siji loro sakloter kesasar kabeh. Sinakropa dinginan sakloter kesasar kabeh. Makanya itu jangan ngomong sing gak perlu. Wis ibadah kepengin ngrasani wong iku atine ngrasani panjenengan tentunya astagfirullah. Ini. Terus ya memang intinya itu roh kita yang ibadah harusnya, bukan jasad itu isti'anah menolong kita. Baik. Terus, nah ini ruwet kayak ini suasana seputar tenda Mina. Nah ini jalurnya beda-beda, mungkin lempengnya beda-beda. Jadi umpama dari utara nanti masuk di lantai 1, dari selatan lantai 2, dari timur lantai berapa, sehingga sudah ada upaya agar tidak tubrukan. Oke. Lah ya apa beberapa tahun kemarin kok sampai tubrukan? Tubrukan ini buat tubrukan saya bikinnya tubrukan mobil, tapi kalau tubrukan uang. Kan yang meninggal yang terakhir kemarin itu sampai 1.000 orang. Kenapa? Kok begitu? Kok tubrukan? Karena ada yang berusaha berjalan di luar jalurnya. Mesti ini di lantai 2 jupuk lantai 1. Mesti ini lantai 3 jupuk lantai 2. Akhirnya tubrukan. Jadi umat orang Indonesia yang ikut meninggal dunia waktu itu jelas-jelas mengambil jalurnya orang luar negeri. Oke, hati-hati. Karenanya istimewa. Pokoknya betul Pak Yesuki kalau bisa terus itu sampai keluar. Kemudian lempar jamrah Aqobah sudah dapat dilakukan sejak tengah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu utama lempar jamrah Aqobah pada waktu duha. Utama itu sekali lagi ya, utama itu kalau bisa dan tidak ada masalah. Kalau ada masalah maka tidak harus mengambil yang utama. Terus pas lempar jumroh niki betul sekali emosi. Oh, saya kali kepala. Lek niate iso mbalangi setan pun ngalih dhisik.
Loh, serius itu lewaya kobahan. Ya maka itu tadi rojuman saya itu Rahman itu setan-setan yang ada di dalam diri kita itu dibuangi. Jadi bukan kemudian melempar sampai ada yang kemudian melemparnya itu gampang kelintang ya tadi. Nah, ini pakai ketapel ini. Sudah begini. Yang terpenting itu bukan melempar. Yang terpenting itu bukan melempar temboknya, tapi yang penting masuk ke lubang. Ini sih kudu dieling-eling. Yang terpenting bukan melempar temboknya, tapi masukkan di lubang. Kalau ternyata kena tembok terus keluar, maka boten sah. Kalau keluar dari lubang tidak sah, maka tapi dia pun dicemplung ngeten dong, ngeten kan melempar. Itu orang sing ngeten gitu lah. Kita tetap melempar, upayakan agar mendekat. Jadi jangan sampai menyakiti orang. Kadang-kadang itu untuk atur saking semangatnya mesti muncul dhisik kena sirahe wong kan sakit. Kalau bisa diusahakan tidak menyakiti orang. Karena setan itu gimana bisa ditepil. Tadi melepaskan setan-setan yang ada dalam diri kita ini loh, keangkuhan kita, kesombongan kita, perilaku buruk kita itu dibuang sehingga pada saat selesai haji kita ini mampu berubah menjadi lebih baik, mesti ini. Sehingga saling berdiri tadi loman, sing biasanya mau ngerasani tadi gak ngerasanian, nah, ini jumrah Aqabah dengan 7 butir kelikir. Tapi itu langsung diucapkan terus sekalian buatan oleh itu siji-siji. Setelah itu kita tahallul. Tahallul sunahnya gundul untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang terpenting 3 helai. Bapak-bapak minimal 3 helai. Aku gak gelem gundul. Apa sirahku mencrek ngomong nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Jadi cuma ngeten Bapak, agar tidak tertipu, bapak-bapak kadang-kadang lho liyane kok gundul, aku gurung gak gundul, akhirnya melo-melo gundul. Niki nggih ndak dapat kesunahan. Jadi seumpama jenengan kepingin tahallul, gundul, tapi gundulnya belakangan, boten itu kesunahan. Nah, kalau kepingin kesunahan, tahallul itu begitu tahallul langsung digundul. Jadi aku kepingin gundul, berarti tahallul saja di tenda, boten apa-apa. Tidak harus di tempat. Di sana juga ada barbershop, ada tukang cukur banyak. Tetapi cukur pakai barbershop itu hukumnya makruh. Menjadi tidak makruh lek jenengan nyate ngerjeketi wong. Hukum asalnya makruh. Sebaiknya mencukurnya itu orang yang mencukur kita adalah orang yang juga dalam posisi ibadah. Tapi boleh gundul, ini boleh. Gundul di barbershop itu boleh diniati, tahallul itu boleh. Kalau bisa digundul sama Pak Yesus. Nah ini gambaran kita, sketsa kita dalam melempar jumroh untuk 11, 12, 13. Kalau tanggal 10 itu kita lemparnya cuma di sini mawon sekali terus tahallul. Nanti untuk 11, 12, 13, kalau 13 tidak apa-apa,
itu kita mengawali di Ula, Wusto, Aqobah. Kalau di sana Sugro, terus Wusto, Kubro. Nah, ini podo kali Ula, Wusto, Aqobah. Jenenge beda dulu di ulane kok gak ono. Ada tulisannya Sugro. Oh, itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rajuman risayatin wa ridholir. Ini pelamparan jumrah Aqobah, kita hanya melewati Ula Wusto, tapi yang dilempar di Aqobah, di Aqobah saja. Setelah itu kita langsung kembali ke tenda. Nek kuat sing nom-noman mari Aqobah langsung mlayu nang ngene Madinah napa Masjidil Haram tawaf ifadah. Iku tenan ora bisa. Tapi nek pun sepo-sepo nggih jangan lah. Jangan. Tapi enak. Enaknya itu kenapa? Kalau begitu Aqobah kita langsung ke Masjidil Haram tawaf ifadah, itu masjidnya masih sepi. Pulau nate tahun kita itu langsung ikut sholat id sekalian di Masjidil Haram, terus tawaf ifadah selesai. Jadi segera menyelesaikan. Tapi umpama karena kondisi tubuh, terus sekali lagi haji itu fleksibel, ibadah yang paling lentur, karenanya harus melihat kondisi fisik kita masing-masing. Ini pelemparan jumrah Aqobah.